Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat LEC yang beriman dan pencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama belajar Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar praktek di Al-Quran surah Al-Baqarah dari ayat 60. Sebelum memulai, marilah terlebih dahulu untuk mengambil wudhu dan jangan lupa untuk selalu membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata asyrata 'aina qad 'alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Di sini ada matobi'i, matobi'i ada berapa? Panjangnya ada 2 harokat. Apabila ada dhamma, setelah dhamma ada waw sukun, berarti ini sudah matobi'i atau mad asli. Mad asli juga disebut matobi'i. Gandengannya ini dhamma dengan waw sukun, seperti itu. Sama juga matobi'i semua. Di sini ada nun mati bertemu dengan fa, berarti nun mati bertemu dengan fa disebut ikhfa. Ikhfa ada 15, salah satunya fa. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan fa, berarti ini disebut ikhfa. Bagaimana cara membaca ikhfa? Ikhfa cara membacanya dengan samar dan harus berdengung. Contohnya bagaimana? Fanfajarat, seperti itu cara membacanya. Contoh berikutnya ada nun mati bertemu dengan ha, berarti ini disebut idhar. Nun mati bertemu dengan ha disebut idhar. Apabila ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ha, berarti disebut idhar. Idhar itu ada 6 huruf idhar, ada 6: hamzah, ha, ain, ghain, dan ha, kha. Diingat, hamzah, ha, ain, ghain, dan ha, kha. Cara membaca idhar itu jelas. Apanya yang jelas? Nun mati harus jelas, ha juga harus jelas. Contohnya, fokus ke ini. Fanfajarat min huthnata, seperti itu. Contoh berikutnya di sini ada nun mati bertemu dengan ra. Nun mati bertemu dengan ra berarti ini disebut idgham bila gunnah. Ini idgham bi gunnah, sedangkan ini idgham bila gunnah. Ada berapa idgham bila gunnah? Kalau idgham bi gunnah ada 4, sedangkan idgham bila gunnah itu ada 2. Apa saja hurufnya idgham bila gunnah? Lam dan ra. Apabila ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 2 itu, lam dan ra, maka itu disebut idgham bila gunnah. Bagaimana cara membaca idgham bila gunnah? Cara membacanya harus masuk tanpa berdengung, masuk tidak usah berdengung. Yang ini tadi didengungkan, sedangkan yang ini tidak usah didengungkan. Contohnya bagaimana? Kulu washrabu mir rizqillah, kulu washrabu mir rizqillah. Seperti itu cara membacanya, bukan dibaca mir rizqillah. Itu salah. Kalau cara membaca seperti itu salah. Yang benar bagaimana? Langsung mir rizqillah, seperti itu. Mari kita lanjut.
Wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dzalika falawla fadlullahi alaikum wa rahmatuh falawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Di sini ada mim mati bertemu dengan ba disebut ikhfa syafawi. Ingat, mim mati bertemu dengan ba itu disebut ikhfa syafawi.
Ifa Safawi hurufnya cuma ada satu, yaitu huruf ba. Terus selanjutnya ada mim mati bertemu dengan ta disebut idhar Safawi. Mim mati bertemu dengan ta disebut idhar Safawi. Idhar Safawi cara membacanya harus jelas. Diingat, di sini juga ada mim mati bertemu dengan mim. Mim mati bertemu dengan mim disebut idgham mimi. Idgham mimi cuma satu, yaitu mim. Hurufnya cuma mim. Di sini ada mim tasdid, berarti ini disebut gunnah. Mim tasdid disebut gunnah. Ada berapa huruf gunnah? Ada dua, yaitu nun tasdid dan mim bertasdid. Bagaimana cara membaca gunnah? Cara membaca gunnah adalah dengan berdengung. Bagaimana cara membaca gunnah? Cara membaca gunnah harus berdengung. Contohnya Thumma tawallaitum min ba'd. Contohnya seperti itu. Thumma tawallaitum. Seperti itu cara membacanya. Terus di sini ada nun mati bertemu dengan ba disebut iklab. Huruf iklab cuma satu, yaitu hurufnya huruf ba. Apabila ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba, maka itu disebut iklab. Cara membaca iklab itu harus berbunyi mim. Makanya di sini ada mim kecil seperti ini. Ini ada mim kecil, berarti ini menandakan bahwa ini iklab harus berbunyi mim. Cara membacanya harus berbunyi mim. Contohnya bagaimana? Fokus ke ini. Tsumma tawallaitum mim ba'di dzalik. Mim ba'di dzalik. Mim ba'di dzalik. Seperti itu cara membacanya. Contoh berikutnya ada nun mati bertemu dengan ta, berarti ini disebut ifa. Ifa itu cara membacanya harus samar dan berdengung. Ifa ada 15, apabila ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15, maka itu disebut ifa. Ini ta termasuk huruf yang 15. Bagaimana cara membacanya? Wa rahmatuhu lakuntum. Seperti itu cara membacanya. Ini ada mim mati bertemu dengan mim, maka ini disebut idgham mimi. Contoh berikutnya kita persingkat. Ini ada mim mati bertemu dengan kaf disebut idhar safawi. Di sini juga ada mad asli atau mad tabi'i. Di sini ada tanwin bertemu dengan kha disebut idhar. Ada berapa huruf idhar? Huruf idhar ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ghain, dan ha, kha. Diingat, hamzah, ha, ain, ghain, dan ha, kha. Apabila ada tanwin ataupun nun mati bertemu dengan salah satu huruf tersebut, maka itu disebut idhar. Cara membacanya harus jelas. Contohnya, kunu qiradatan khasiin. Kunu qiradatan khasiin. Seperti itu cara membacanya. Harus qiradatan khasiin. Tanwinnya harus jelas, kha-nya harus jelas. Ketika tanwin mau masuk ke kha harus jelas, bukan samar ataupun dengung. Contohnya yang salah seperti ini. Qiradatan khasiin. Itu salah. Qiradatan khasiin. Itu salah. Tapi yang benar qiradatan khasiin. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga barokah. Apabila ada kritik dan saran, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Apabila video kami atau channel kami dianggap bermanfaat bagi kalian, lebih-lebih bagi umat, silahkan jangan lupa untuk selalu dukung channel dakwah kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat ILEC yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.